Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kalau anjim. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang diuji dengan cobaan segera diangkat cobaannya, yang sakit segera disembuhkan, yang belum salat dulu bos. Itulah. Oke, di hadapan kita ini udah ada Supra GTR 150. Bicara Supra 1 GTR 150 baru ada aja udah banyak yang bilang ini motor Honda apa ini ya? Honda MX. Oh, Honda MX. Ada juga yang lebih bagus ya. Oh, ini Honda Sonic ya. Tuh, sebenarnya bukan gitu. Jadi Honda GTR ini sebenarnya sih dia pesaing dari Jupiter MX gitu. Perlawanan Honda menggunakan Supra GTR 150. Karena industri permainan istilahnya pemasaran sales marketingnya kurang berjalan mungkin, akhirnya dari pihak Honda ini memberhentikan produksinya dan ia beralihnya menjadi Sonic. Sebenarnya bicara spek mesin itu ya bisa dibilangnya sama gitu. Mungkin ada perubahan di bagian isi silinder atau di bagian head sama bloknya aja gitu. Kalau ini bisa dibilang samanya dia dengan CS1, dengan Sonic juga sama sih seperti mesinnya gitu loh. Simak terus, ini punya motor, punya bos Nabil. Dia lama komen-komen di saya gitu, tapi saya maaf, bukannya sibuk atau gimana, memang saya kasih tahu ke dia banyak yang misalnya ya kan sudah saya bilang saya membuat channel ini tempat diskusi gitu, tempat tukar pikiran, tempat kita sharing-sharing. Jadi punya bos Nabil ini, karena saya namain Supra 150, jadi saya cari itu susah gitu, ternyata udah di bawah banget gitu. Kemarin dia sampai lewat dari messenger lagi, sebenarnya udah lewat WA gitu kan, kita udah WA-an gitu, udah dia mau kesini, akhirnya terlewatkan. Mungkin saya buka doang, jatuhnya ya jadi tweet doang, istilahnya pesan dia messenger, bang kok pesan saya cuma di read doang gitu, sampai nggak enak banget. Akhirnya saya lihat lagi, saya cari kok nggak ketemu, saya minta sama dia coba WA lagi dah gitu. Akhirnya ternyata benar, memang dia mau kemari. Ini rencananya motor buat koneringan, tampangnya koneringan kan, pakai underbone, knalpot CLD. Ini udah pakai Juken 6 atau Juken 5 gitu. Ini rencananya biasa, seperti biasa juga. Ini mau main di dapur pacunya. Kita mau biasa makan nasi, kita tambah daging, langsung kita durasi kita rubah. Terus saya juga menyarankan kopling harus diperbaiki. Dia punya masukan pakai PGZR ya bang. Kalau saya ya jangan, ganti satu set aja, jadi rumahnya kita ganti aja nanti, apa kita pakai Tiger atau kita pakai Honda Supra lah, sama kan misalnya. Memang benar pakai PGZR apa sih yang diuber ya, karena dia lebih tebal. Kampas dia ini kan rumah koplingnya sama dengan Supra 125 gitu, yang pernya ini 6, tapi dia minusnya ini karena kaki terlalu banyak. Jadi terkadang itu dia sebenarnya penyebab slipnya itu kadang menyangkut gitu. Sebenarnya di bubut-bubut istilahnya di cenderin sedikit bisa, tapi lebih abdol lagi, lebih jos lagi kita ganti pakai punya Tiger atau punya Grand. Nanti kampasnya satu set sama rumahnya, jadi kita pakainya kaki 6 nya kita tetap pakai, satelit kita pakai, misalnya hanya rumah sama kampas yang kita ganti, plat bus ini juga kita pakai gitu. Jadi ini spek yang rencananya sekarang mau saya kerjakan ini meliputi dari bikin okenas, porting polish, sama rubah kopling. Kita ganti juga pakai per kompetisi lah. Oke, ikutin terus. Mungkin saya skip, saya mau bongkarin body karena ini body ribet juga, nanti kalau udah panjang saya mulai bongkar, saya shoot lagi. Oke, stay tune terus. Oke, keren bener, ikutin terus, tontonin dah. Nah, ini di sini yang nggak habis pikir nih, ini motor dibilang ribet ya, jujur saya kagak senengnya di bagian ini. Kenapa di bagian ini? Kenapa sih dia pakai bautnya ini baut tanam gitu? EPU dia ininya bautnya kecabut ya gitu. Jadi kalau ngebuka itu dia sistem baut gitu. Jadi ini ke bawah nih baut sunduknya. Kali ini kan di sistem murni. CBR juga enggak, CBR juga kecabut gitu loh. Jadi kan lebih enak tuh buat kita ngangkatnya, nggak repot-repot, nggak ribet lah. Nah ini ternyata benar-benar sama kayak Sonic. Tahu begini mending gue turunin dah tadi dah, dan di bawah dah, udah telanjuran lah. Tuh. Udah nggak tahu dah ini orang Honda, mantap orang Honda, mantap.
Jaksa mekanik. Oke. Hati-hati kalau ngebuka ini, ngebuka bot ini. Nah, pas ngebuka bor 4 ini, karena dia nggak ada buat kedudukan si ring. Jadi ring bisa aja jatuh ke samping. Nah, kelihatan? Nah, paling enggak dia harus ada nut gitu supaya ring itu cek nggak kemana-mana gitu loh. Dia diem gitu. Jadi nggak takut rawan jatuh ke dalam bagian sentrik bawah sini, jatuh ke bagian magnet. Jadi kalau begini urusannya ini, sewaktu-waktu lagi mau bongkar apalah istilahnya, udah pasang tinggal satu mur jatuh ke dalam, aduh sedih bener. Jadi bongkar bagian magnet. Oke, penting sabar, teliti. Oke, lanjut. Ini Noken As Supra GTR. Ini udah kita las argon, mudah-mudahan awet. Ya biasalah las argon begini nih, nggak apa-apa, just dia sebelum tadi belum dilas, sebelum dipapras, exhaustnya ini, bagian exhaustnya ini tadi, exhaustnya kalau diukur pakai Sigmat itu dia bukaannya itu hanya 3,5 3 mili setengah diukur pakai Sigmat. Inletnya diukur pakai Sigmat itu terukur 4 mili. Nah, kalau sekarang kita bikin kembar, exhaust kita bikin jadi, exhaust atau lubang buang kita buat 5, in kita buat 5,3 gitu. Ini tinggal ngerubah rumah koplingnya. Kita mau ganti nih, kita cukup ganti rumahnya aja sama kampasnya aja. Kita ganti pakai punya Tiger atau punya Grand. Ini juga masih belum saya apa-apain nih. Ini juga nanti di porting polish. Ini masih standar ping-ping. Sama nanti kita backup klepnya. Oke, lanjut. Ini mulai ke bagian rumah kopling. Jadi ini kita nggak pakai nih. Nah, ini aslinya. Dia kan seperti ini. Nah, dia kakinya kaki 4 gitu loh. Nanti kita ganti bagian ini, kita pakai tetap ini, kita pakai aslinya nih. Ini tutupnya. Nah, ini kampas yang aslinya dia. Ini penyebab dia slip itu terlalu banyak kaki di kampasnya. Nah, ini plat besinya ini tetap kita pakai. Nah, seperti ini. Nah, tadinya kan dia seperti ini. Ini kampas asli dia. Nah, nanti kita tidak pakai ini, kita pakai platnya saja. Ini platnya nih. Nah, ini kan ada 4 lembar. Berarti nanti kita bisa pakai kampasnya 5 lembar, plat besi ini 4 lembar gitu. Nah, jadi ini yang terpakai. Nah, ini yang kita pakai nih. Nah, kita tuh bener-bener ganti rumahnya saja. Tuh. Ganti rumahnya saja sama kampasnya. Nah, ini kita pakai. Nah, kaki 4-nya sama penutupnya. Paling kena nanti di bubut bagian depan sama belakang. 1,5 mili supaya bisa pakai kampas 5 lembar dan pelatnya pakai 4 lembar. Nah, ini contoh, ini rumah kopling Tiger. Ini udah saya bubut-bubut ya, maksud saya gerindain sih. Sama Grand juga sama. Nah, ini tadinya dia kakinya ada 6. Ini kaki ini. Nah, ini ada 6. Ini udah saya buang 2 biji. Tuh. Ini yang saya buang 2. Menyisakan 4. Jadi ini ternyata nah
tuh ya, masuk ke sini tuh. Nanti paling kita menyesuaikan lubang tengah. Nah ini kan belum saya besarin ya, nanti paling saya jonerin aja lah. Nah ini nanti saya besarkan lubang tengahnya. Nah seperti ini. Nah ini kan belum masuk tuh kuncian tengahnya. Nah nanti paling saya besarkan bagian ini gitu, saya besarkan gitu. Oke. Oke, ini udah jam setengah 3 sore. Karena saya nggak enak, makanya saya ini belum tidur. Semalam saya nggak bisa berbuat apa-apa karena ada sesuatu yang harus dibubut tuh, dan ada sesuatu juga yang harus digerinda pakai gerinda tangan karena nggak enak. Posisi udah jam 12. Akhirnya tadi pagi baru saya bisa gerinda, baru saya bisa bubut. Ini udah pakai rumah kopling Tiger, pakai kampas 5, plat 4, plat besi. Jadi kita udah nggak pakai rumah aslinya. Ini rumah aslinya nah. Nah ini rumahnya. Ini rumah aslinya. Serupa dia sama Karisma sama Jupiter MX. Nah ini juga kan kendala, ternyata pagi-pagi sampai tadi jam 12 siang masih banyak kendala ternyata. Kemarin kan ini nokenas, kita bubut, kita tambah daging dulu pakai las cin 2. Terus dari awal pas perakitan saya juga udah curiga, kok kayaknya per klepnya gapnya sempit banget. Udah gitu emang kita akuin, saya akuin pernya keras banget itu. Saya juga rada-rada gimana gitu. Soalnya kemarin lagi saya hitung untuk bagian exhaust itu dia noken asnya ini, Supra GTR ini bumbungannya sangat rendah. Kalau dilihat tuh hampir kayak nggak ada bumbungan, tapi ada. Cuma 3 mili, 3 mili setengah exhaust. Saya ukur pakai Sigmat, bukan di dial. Innya 4, sangat rendah. Nah ini sekarang exhaustnya saya jadiin 5,0 atau 5 mili, naik 1,5. In saya jadiin 5,2 gitu. Nah ini karena ini motor super ribet. Kalau saya bilang super ribet, super gimana ya, harus sabar. Kunci juga nggak bisa kunci sembarangan, kunci bentuk yang lucu pada keluar. Jadi ini kita mau coba, kita mau cek sound. Jadi ini motor posisi belum saya isi oli, air radiator juga belum. Jadi ini hanya mencoba aja. Cukup saya kocorin oli aja dari atas sedikit. Dan perhatian, kalau nyoba jangan terlalu lama kalau emang udah hidup gitu. Karena nanti kalau langsung saya bungkus, saya rapihin, ternyata motor ada kendala atau gimana, repot lagi bongkarnya gitu. Jadi makanya ini hanya kayak gini. Saya mau coba, nggak perlu lama-lama. Ya paling prediksian saya, ini motor minta ganti injektor. Biasanya sih kayak gitu. Kalau nokenas sudah main, kalau motor injeksi biasanya minta ganti injektor. Jadi kalau di motor karbu, biasanya kalau main nokenas, karbu nggak diapa-apain. Lost filter itu biasanya motor bangkis. Nah itu ketahuan dia keiritan. Jadi minta naik pilot jet atau main jet gitu kan, atau main di jarum. Kalau injektor, injeksi ya, injektornya. Perbedaannya ketahuannya gas di awal itu kosong gitu. Jadi harus ditekep separuh pakai tangan, penturi dari throttle bodinya gitu. Oke,
kita langsung coba. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, lupa. Sebentar, saudara-saudara, businya belum disatuin. Oke, kita lihat. Nah, sebentar juga. Ini juga motor sebelum dihidupin posisi yang namanya buatan manusia. Kayaknya ini sentrik bawah masang agak meleset sedikit. Karena kalau dilihat di sini, ini, nah, ini posisi top. Nah, ini nggak bakalan ketemu, garis lurus di sini ini nggak ketemu, nggak bakalan ketemu. Harusnya ini ketemu, dan innya harusnya ketemu, sama ini juga enggak. Jadi ini agak meleset maju setengah mata ke depan. Kalau innya setengah mata mundur. Karena kalau tadi saya udah coba, saya majuin, in saya majuin, malah di bawah garis, sama X juga saya mundurin di bawah garis, mentok seher gitu. Kita cari aman aja. Nah, ini, oke, coba. Oke, alhamdulillah. Tinggal bagian kopling, karena ini sekalian koplingnya belum saya coba nanti. Oh ya, sedikit lagi tambahan. Jadi saya tadi ini ngakalin supaya per klepnya ini mampu. Per klepnya ini tadi saya buangin. Jujur aja, per besarnya sama per kecilnya satu lir semua. Jadi tadi dia nggak sanggup, nggak bisa ngebuka, terlalu rapet gap pernya. Kalau sekarang insya Allah udah aman banget. Oke, ini kerjaan sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.